Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya pada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, agungkan nama Tuhan. Kita juga mau terus memiliki hati seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditabur, maka benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan, karena hidup kita dapat dilihat bahkan dinikmati oleh orang banyak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karuniamu, menaikkan pujian syukur kami, menaikkan penyembahan pengagungan kami kepadamu. Kami datang dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu, Allah sumber kekuatan kami. Kami datang pagi hari. Haleluya. Begitu rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu menyembahmu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan perisaiku, kepada aku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Setiru sabiku, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu
pujilah namamu. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Kami sembah, kami muliakan namamu. Kami tinggikan Engkau, kami puji
Engkau luar biasa, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, dan hanya kepada-Mu lah kami berharap. Sebab Kau Bapa yang setia, Kau yang mendengar semua doa kami, Kau yang melawat seluruh hidup kami. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya. Sebab itu kami percaya kepada-Mu, percaya pada-Mu. Sebab Kau tak pernah ingkar janji. Janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi-Ku. Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihi-Ku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Haleluya.
haleluya, haleluya. Ada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku, Tuhan selalu menjawab seru doaku. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu, Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja tak turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat tak turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja tak turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat tak turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang seperti-Mu. Dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mendengar dan menjawab semua doa kami. Engkau Bapa yang melawat seluruh hidup kami. Engkau yang menjagai, melindungi, memelihara, dan memberkati kami. Sebab kami bersyukur punya Allah yang ajaib seperti itu. Mempunyai Allah yang dahsyat seperti itu. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami persiapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam firman. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih buat kesempatan di mana pagi ini kita sudah sampai ke imamat yang ketiga, ya. Jadi memang tanpa terasa waktu berjalan terus, ya kan. Tapi puji Tuhan semuanya kita diberi kesehatan kekuatan. Saya akan bacakan imamat 3, korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, harus saya membawa yang tidak bercacat, yang tidak bercelah ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam, haruslah menyiram darahnya pada mezbah sekelilingnya.
Kemudian dari korban keselamatan ya harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang yang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Saya stop di sini dulu ya kan. Jadi kita sudah belajar tentang 3 korban. Pertama adalah korban sajian, ya kan? Korban sajian itu korban bakaran. Korban bakaran itu adalah uh, kita harus bawa apa kambing, domba itu harus jantan, ya. Dan itu pun harus habis dibakar. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar korban sajian, ya kan? Yaitu tepung yang terbaik dan minyak yang terbaik. Yang ketiga hari ini keselamatan, ya kan tentunya lembu jantan betina harus yang tidak bercela dan tidak semuanya ini harus dibakar, ya terbakar habis. Jadi kalau sisa-sisanya imam boleh menyantap ya sisa korban itu dan ini yang istimewanya yang ketiga ini ya. Ini karena Taurat sudah mengatur demikian. Jadi saya melihat memang apa yang kemarin juga Pak Ramli, Pak Buyung, ya kan, ya kita harus memberi apa hal-hal tentunya korban ini harus terbuat yang kita lakukan dengan terbaik. Jadi kalau kita banyaknya kan kebanyakan mungkin seperti saya dulu waktu baru kenal Kristus, ya kan juga begitu. Ya kan kalau kita udah berbuat baik buat Tuhan rasanya kita udah banyak melibatkan diri kita mau kalau bisa Tuhan itu ngerti dong saya ya kan sebetulnya Tuhan mengerti cuma kadang-kadang ego sektoral kitanya keinginan pribadi kita memaksa Tuhan ya kan untuk melakukan apa yang seperti kita inginkan. Nah ini yang kadang-kadang kekeliruan terjadi. Jadi saya melihat ya kan sejak berjalannya waktu dengan usia bertambah, dengan pengalaman hidup, sebetulnya ya kita harus tetap ya melakukan semua pekerjaan dengan benar dan fokus, termasuk juga untuk bagaimana kita berkorban. Ya kan, di sini diajar tentang berkorban, kita tahu ya kan Tuhan itu mau kita ya belajar untuk apa? Hidup lebih baik. Karena Tuhan yang menciptakan kita, dia Bapa yang baik, yang selalu menuntun kita. Jadi kadang-kadang kita selalu inginnya apa? Tuhan dulu yang memberi, ya kan? Sebetulnya memang Tuhan sudah memberi kita, ya kan? Tapi kita juga tidak sadar. Kita mau gayanya kita, maunya seperti apa yang keinginan kita. Nah ini yang kadang-kadang kita belum sampai ketemu di titik itu. Tapi hari-hari saya lihat ya kita memang harus, ya kan? Memberi mempersembahkan semua yang terbaik buat Tuhan. Jadi jangan kalau memberi yang sudah sisa-sisanya. Hari-hari ini pun saya juga mengajar kepada istri saya, ya kalau mau memberi orang, kalau itu memang barang masih bagus tapi masih dipakai, ya tanya dulu, ya. Karena apa? Jangan sampai kita memberi buat orang ngomong kita karena udah pakai lagi. Nah, jadi ini kita harus tanya dulu, ya kan supaya hatinya tuh terimanya senang karena di dalam hidup ini saya juga dulu suka datang ke rumah-rumah tanya ada sepatu bekas apa gimana kan nah kalau kita yang itu datang kepada orang pasti orang itu membutuhkan tetapi ada juga orang yang istilahnya miskin jual kaya istilahnya ya kan gengsi nah saya nggak mau karena banyak pengalaman saya tentang memberi ya berkorban ya kan nah itu jangan sampai kita disalah artikan oleh orang tetapi ini hari ini kita bicara juga korban tentang keselamatan. Nah, korban keselamatan ini yang tadi korban yang umum lah ya. Korban yang umum bagaimana supaya kita
tetap menjadi anak-anak Tuhan yang punya dampak. Tapi hari ini kita bicara tentang keselamatan. Jadi kita ingin semuanya hidup ini ada eh, pengharapan supaya kita bisa selamat. Jadi masalah selamat ini kadang-kadang kita maunya juga Tuhan ikut kita, ya, bukan kita ikut Tuhan. Nah, ini yang bahayanya. Jadi kadang-kadang kita maunya Tuhan, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, sehingga apa? Ya, Tuhan, kita suka-suka kadang-kadang manusia ini tidak lagi mendengar apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya. Tapi kita ingin kedagingan kita yang Tuhan ikuti. Banyak hal jadi sini kita lihat baca ya kan, harusnya di ayat yang ini, yang pertama ini ya kan, jikalau persembahan merupakan keselamatan, maka jikalau yang dipena itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, harusnya yang membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi hal-hal apapun yang kita mau beri buat Tuhan, ya kan, mari kita beri yang terbaik. Jangan yang sudah sisa-sisa, ya. Jadi kita belajar memanage di hidup kita, ya kan. Nah, jadi karena kita harus bagaimana memanage, ya kan, itulah kita berlatih, ya. Memang tidak gampang. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri kita berlatih, ya kan, ujungnya kita akan dapat melakukan. Jadi jangan kita mau memberi itu ketika kita sudah punya, ya kan? Nah, banyakan begitu. Aku tidak punya, tapi saya ingat ya, Tuhan bilang apa kepada seorang janda itu, dia memberi dengan uh, uang perak, ya kan? Yang ada paling kecil, tapi Tuhan bilang apa? Dia yang terbesar. Jadi belajarlah kita mana yang bagian Tuhan, kita belajar memanage. Karena apa? Ini bukan masalah uh, susahnya, tapi mau nggak kita belajar dari hal-hal kecil. Dan berikutnya yang keempat, yang kelima, anak-anak Harun harus membawa bakaran di atas mezbah, yakni di atas korban bakar yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan, ya kan, kalau kita berbuat, berbuatlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan berbuat mau menyenangkan hati kita. Banyak, ya, apalagi yang belum punya nilai, berarti dia membanggakan diri dia, memberi untuk Tuhan tuh, wah, karena aku kan, nah, kita jangan. Karena kita bisa memberi oleh karena dari Tuhan juga. Ya, kalau Tuhan ya sentilkan aja sedikit kita udah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, jadi kita harus memberi dengan satu, ya, memuliakan Tuhan. Dan jangan lagi, ya kan, saya pernah ingat waktu di Pelita belum lama buka, ada seorang bisnismen, rupanya dia sudah terjerat dengan hutang. Jadi ada yang berbicara waktu itu tentang perpuluhan, ya. Kalau kau bayar 10%, Tuhan akan berkati kau, ya. Tapi bukan bukan tambah naik, tambah terpuruk. Jadi Tuhan tak bisa kita ajak berjudi, ya kan? Jadi saya maunya kita semuanya, ya kan, belajar tuh memberi itu karena memang itu yang diperintahkan Tuhan, bukan itu karena maunya kita, ya kan? Jadi kalau kita berang mengadakan apa yang Tuhan bilangkan tentang perpuluhan 10%, ya aturlah, ya kan? Saya yakin dan percaya, ya kan, Tuhan tidak akan biarkan kita. Nah, di sini yang keenam, jikalau persembahan untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan, seekor betina, harus tadi persembahan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahan itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatannya harus mempersembahkan lemak
sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak dan harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Nah, ini juga saya lihat ya, saya belajar memahami. Kenapa selalu katanya Harun dan anaknya harus menyiram. Nanti saya belum dapat itu, saya renungkan dan saya belum dapat. Saya mungkin Heri dan teman-teman bisa menolong. Tapi di sini saya lihat ya, Tuhan tuh menyuruh kita. Jadi jangan memakan bagian-bagiannya Tuhan. Contoh di sini ya kan dikatakan apa ya, isi perut, perut ya, bagian perut, daging yang bagian perut itu kita tahu samcan ya. Samcan itu kalau dimasak yang paling enak dari situ. Saya dulu belum ngerti, saya mau makan yang kurus. Tapi setelah saya lihat kenapa ya kita kalau ke China kita lihat itu memang dimasak demikian enak. Padahal Tuhan udah ngomong di sini, ya kan, itu yang enak, ya kan, seperti buntut, ya kan, di sini juga akan buntut kan. Nah, buntut itu juga enak. Saya dulu enggak mau makan buntut babi, buntut sapi, ya kan. Tapi sekarang setelah saya tahu itu enak, dimakan memang enak, ya kan. Nah, Tuhan sudah berfirman kepada kita semua, itu bagian-bagian Tuhan, jangan semuanya kita makan, ya kan. Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan, ya itu. Dan lagi kedua buah pinggang yang lemak melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan berserta buah pinggang itu. Imam harus membakar di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Nah, di sini saya lihat ya kan kita juga harus belajar ya, melihat ya. Tuhan ajar kita ada, kalau kita dulu di Sinode Lama itu selalu diajar ada korban tantangan, ada korban salam, tempel, ada korban, ada perpuluhan, banyak sekali korban-korban. Jadi kita juga harus melihat, ya, terutama buat hamba-hamba Tuhan, ya kan. Tapi kita jangan juga eh, apa nama, banyak juga ya, ada bukan banyak, ada beberapa orang kadang-kadang hamba Tuhan juga tidak semuanya melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita kalau ya kan, kemarin semalam saya sempat sharing sama adik saya, dia tanya, kok ini orang ini katanya dia diutus Tuhan untuk pergi melayani, minta uang sama saya. Oh gitu. Jadi menurut kamu, nah saya ada damai sejahtera karena apa? Dia aja hidup nggak benar dengan saudara-saudaranya di rumah, bermusuhan, ya kan? Nah, jadi kita harus lihat, ya kan? Kalau dia seorang hamba Tuhan yang benar, ya kan? Dia tidak akan bermusuhan kepada siapapun. Kita udah jadi keset kaki, ya. Tapi kalau dia ngomong, oh Tuhan bicara sama saya, kamu harus memberi sama saya, memberkati saya bilang, ya, kamu tanyalah sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak ngomong sama saya. Karena udah banyak kan, kita ini udah tua, termasuk saya udah 66, sebentar lagi 67. Ya kan, istilahnya udah banyak makan asam garam juga. Maka saya bilang yang benar itu akan nampak kebenaran, yang tidak itu akan nampak juga. Jadi maka sama-sama kita belajar jadi anak Tuhan juga. Kita jangan, ya setiap kita punya kelemahan, hamba Tuhan punya kelemahan, kita sebagai jemaat punya kelemahan, ya kan. Kita jangan apa nama tidak mau berubah. Kita harus berubah, ya kan. Banyak hal dalam hidup ini kita harus banyak berubah karena apa? Karena kalau kita tidak pernah berubah, ya kan, kita hanya minta orang berubah, tidak berubah, ya kan. Saya kemarin semalam diingat di istri saya. Cobalah kalau ngajar itu dengan bahasanya yang lebih adem, ya kan. Nah, karena saya orang merah, kalau ngajar itu berapi-api, ya kan. Nah, jadi itu juga salah satu persembahan yang kurang berkenan katanya. Oh iya ya gitu ya. Saya mau belajar hari ini, ya kan, mulai hari ini ngajar lebih adem, ya kan, supaya ya kita ini jadi berkat.
Kadang-kadang ya, saya kadang orang yang istilahnya dominan ya. Dominan ini kadang-kadang kalau itu, wah memang berat. Udah belajar sekian dari 2006 ya kan. Tapi kadang-kadang masih juga ya. Tapi saya renungkan semalam bahwa bahwa apa yang saya katakan itu sebetulnya saya tidak apa nama ya mengandalkan hikmat Tuhan, cuma mengandalkan ego saya aja. Nah, saya juga mau ya kan selalu belajar. Dan saya bersyukur punya istri yang baik yang selalu mengingatkan. Saya selalu doakan. Itulah gunanya ya kita suami istri. Jangan bilang kadang-kadang dulu saya suka memang aduh istri tahu apa ya kan. Tapi sebetulnya Tuhan kan banyak pakai istri untuk menolong para suami. Nah, di sini saya lihat juga salah satu apa yang kita lakukan hidup kita ini kita mempersembahkan, ya kan? Jadi kalau kita banyak hidup hanya ya mau ngelantur gaya kita tidak akan sampai, ya kan? Ujungnya bisa terjatuh. Jadi maka itu sekarang kita belajar sama-sama, ya kan, supaya semuanya jadi lebih baik. Yang ke-12, jikalau persembahan seekor kambing ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangan di atas kepala kami dan menyembelihkan di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun menyiram darah pada mezbah sekelilingnya. Sama juga ini berulang-ulang nih. Nah, maka saya tanya hikmat Tuhan gimana? Belum temu saya. Yang ke-14, kemudian dari kambing itu harus saya mempersembahkan lemak dan menyelipungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahan berupa korban api-apian baginya. Api-apian bagi Tuhan. Yang ke-15, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan pembayan hati yang harus dipisahkan berserta buah pinggangnya. 16, imam harus membakar semua di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. 17, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-sekali kau makan makanan lemak dan darah. Jadi di 16 sama 17 ini ya kan. Nah, saya dapatkan imam harus membakar ya semua di atas mezbah santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kita tahu semua apa yang hidup ada sama kita ini semua kepunyaan Tuhan. Kita hanya di Tuhan kasih izinkan untuk meminitnya aja. Jadi kita harus jadi contoh sebagai orang tua, ya kan? Ya kami suami istri suka sharing, ya kan? Yang saya katakan apa yang menjadi, ya kan, ketakutan ketika kita tua, ya kan? Nah itu juga kita harus mengingatkan dan mendoakan. Kedua, kita memang butuh orang lain, ya kan? Kadang-kadang dalam satu hal kita kadang-kadang ya saya nggak tahu juga ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu fokus ujungnya apa. Ada kekeliruan juga karena kita tidak mendengar. Kita udah doa Tuhan doa begini begini, udah doa ya. Saya belakang ini punya satu pergumulan, ya kan. Kalau di perusahaan induknya sih nggak masalah. Tapi anak-anak saya lihat, waduh, ini dipermainkan orang. Tapi saya pernah mengajar bahwa persoalan itu bukan kita dipermain, tapi mengajar kita untuk lebih dewasa. Tapi setelah saya menghadapi itu, saya pikir sekarang, waduh, saya sudah minta sama Pak Buyung begini-begini. Tapi sudah saya bikin tim doa bersama dengan Pak Heri, akhirnya apa? Jadi saya dapat hikmat. Ya kenapa ya? Ketika saya berjumpa seorang arsitek di Jakarta, saya ngobrol sama dia. Kenapa Bapak harus pusing-pusing? Ya kan? Nah kadang-kadang kita sendirian ini nggak kuat, ya kan? Maka kita perlu komunitas yang benar-benar. Kan? Saya harap di Korombio ini kita punya komunitas yang bagus. Kalau ada persoalan kita boleh sharing, tapi sharingnya cukup di antara kita. Jangan ada ember.com.
ya, karena sangat penting. Hidup ini kita butuh orang lain. Kadang-kadang kita tidak terpikir, hanya depan satu langkah di depan kita pun kita tidak kelihatan lagi. Kenapa? Saking fokus dengan hal-hal yang tadi, ya. Nah, jadi saya harap ya kan kepada kita, saya mengajak bukan berharap, saya mengajak kepada kita semua, marilah. Hidup ini banyak persoalan. Tapi persoalan itu saya bilang tadi itu tidak memenjarakan kita sebetulnya. Kalau kita punya komunitas yang baik. Maka di sini ya kan saya lihat korban keselamatan ini artinya banyak korban keselamatan dalam hidup kita, dalam pekerjaan dan semuanya itu mencakup ya. Jadi kita harus benar-benar belajar bagaimana menjadi seorang yang uh, namanya murid Kristus tapi tidak menjadi teladan. Ya, jadi inilah kadang-kadang kita perlunya satu sama lain saling mengisi. Demikian Her, tolong dilengkapin karena mungkin ada yang tidak lengkap. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Coach Simon. Mungkin Ibu Raf mau tambahkan sesuatu dulu? Aku Atau sih siap-siap mau doa, Pak. Tapi tadi oh, cuma mau doa. tadi Oke, cuma oke. dapat waktu Pak Simon ngomong imam harus membakar korbannya sendiri. Tiba-tiba aku dapat ininya. Bahwasanya kita tuh berdoa tuh harus berdoa sendiri gitu loh. Masalah kita sendiri. Jangan titip-titip doa gitu yang saya dapat Pak dari situ. Cuma itu sih. Ya, ya, ya. Kalau titip doa disarankan tidak, tapi kalau doa bersama-sama seperti imam didampingin oleh anak-anaknya tadi, boleh. Makanya seperti yang terakhir Pak Simon tadi katakan, ketika ada masalah, ayo kita datang secara khusus berdoa. Dan saya sukanya seperti apa yang Pak Simon, Ibu Simon lakukan, sistemnya bukan titip. Jadi mereka pun ikut doa sama-sama. Jadi sama seperti tadi Pak Simon tanya, kenapa anak-anak Harun yang menyiramkan darah, itu namanya tim kerja. Ada yang bagian motong, ada yang bagian imamnya membakar lemak-lemaknya, tapi anak-anaknya bagian menyiramkan. Kenapa darah harus disiramkan? Karena darah itu adalah sebuah tanda simbol yang memang dari sejak semula Tuhan tetapkan itu sebagai korban untuk perdamaian. Seperti ketika Tuhan mencurahkan darah di Taman Eden untuk menutupi ketelanjangan manusia. Nah, jadi hari ini kembali kita diingatkan bahwa yang namanya korban itu satu harus tidak bercela dan korban itu harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang Pak Simon tadi katakan di awal, jadi kalau kita memberikan korban persembahan, itu stop hanya dari kita, yang penting menyenangkan hati Tuhan. Titik, stop di situ. Jangan ditambah-tambahi supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Makanya semalam dan 2 hari yang lalu di Komsel saya juga ajarin. Kan banyak orang Kristen, maaf, bahkan pendeta salah menggunakan ayat yang 30 kali ganda, 60 kali ganda, sampai 100 kali ganda, itu dijadiin doa untuk seakan-akan kalau kita memberi, nanti kita akan diberi 30, 60, sampai 100 kali ganda. Padahal ayat itu kan jelas-jelas untuk ketika benih firman ditabur, maka benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Buahnya itu ada yang baru 30, ada yang 60, ada yang sampai 100. Artinya ketika benih firman Tuhan contoh sabar ditabur, buah kesabaran kita itu mungkin baru muncul 30%. Buah kesabaran kita kalau dipupuk terus dengan pujian dari orang-orang di sekeliling kita akan semakin banyak. Nah, tapi karena itu tadi banyak kadang pendeta dari mimbar ngomong diberkatilah engkau yang memberi dengan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Oh, orang amin. Seneng banget. Jadi istilahnya judi kayak Pak Simon bilang tadi. Padahal kalau bicara soal korban persembahan itu pokoknya dari kita beri yang tidak bercela dan itu menyenangkan Tuhan, titik, stop di situ. Nah, itu bicara tentang korban persembahan. Harus stop di situ Bapak Ibu. Nah, yang tadi kami sempat ngobrol, iya ya, untung saja sekarang korban persembahan kita itu bukan lagi seperti apa yang ditulis di kitab Imamat. Wah, itu barang yang paling enak seperti Pak Simon bilang tadi, samcang,
buntut. Coba kalau kita masih model seperti itu, udah ada sop buntut zaman sekarang. Nggak ada babi panggang samcan. Karena itu semua bagian Tuhan. Tapi syukurnya ya, yang enak-enak pun Tuhan kasih ke kita. Walaupun tentu ya jangan kelewatan juga makannya. Secukupnya saja, samcan boleh dimakan. Terus istri saya ngomong, ya tapi lemak tidak boleh sekarang kita makan. Kenapa darah? Karena darah di perjanjian baru tetap ditulis. Darah tidak boleh. Untungnya di perjanjian baru di Kisah Para Rasul, lemak tadi itu nggak dicatat lagi. Kalau lemak pun dicatat, wah ada kebagian gitu. Karena itu semua untuk Tuhan kan. Nah, tapi bersyukurlah ya. Yesus diberikan bagi kita, kita terima keselamatan. Bahkan secara lahiriah maksud saya, korban-korban ini dulu binatang untuk korban semua. Walaupun seperti Pak Simon tadi katakan, kalau yang korban pertama itu bakaran, semua bakar habis. Tapi ini ada korban-korban yang akhirnya ada yang menjadi bagian imam. Tapi yang enak-enak itu kan untuk Tuhan. Artinya apa sih? Kita mau mengutamakan Tuhan. Nah, jadi mari belajar seperti yang pernah saya sampaikan soal benih untuk ditabur. Kita memberi itu karena memang memprioritaskan Tuhan. Bukan semata-mata supaya kita diberkati. Karena itu bagiannya Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Dan yang kedua yang seperti saya ngomong tadi, biarlah apapun yang kita lakukan, itu prinsipnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi seperti yang Simon tadi sampaikan, pokoknya memberi itu udah kita kepada Tuhan. Stop di situ. Nanti bagian Tuhan itu bagian Tuhan. Kita jangan menuntut. Karena kita mau memberi yang tidak bercela dan kita memberi supaya itu menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Masih mau Simon. ngomong ya. Cici Ya, Pak? masih mau ngomong. Oke, Cici. silakan silakan saya. Ya, saya tambahin dikit ya, kepengen curhat juga. Siap. Supaya kita jadi anak Tuhan, diberkati dan memberkati. Jadi kita tadi udah belajar korban bakaran, korban sajian. Nah, korban sajian ini termasuk kita kalau pesta itu kan ada sajian gitu kan. Nah, jadi saya mau mengingatkan kita untuk korban itu saya merasakan itu lahir dari sebuah kasih untuk memberi sesama kita ini, bukan kepada Tuhan ya. Tapi sebelum kita untuk berkorban buat Tuhan, kita tentunya kita belajar di dunia ini untuk korban dari lahir dari kasih. Nah, jadi waktu saya ulang tahun yang ke-50 waktu itu kan dirayain karena suami saya rasa bersyukur saya masih boleh ada di dunia ini. Nah, waktu itu saya dapat satu bingkisan. Bingkisan itu setelah dibuka dapat satu buah dompet. Dompet itu di dalamnya ada tusuk gigi bekas, ada tisu yang ada lipstik. Nah, jadi dalam hati saya, kita kalau mau berkorban, berilah yang terbaik. Tetapi kalau sampai kita tidak punya hati untuk memberi, lebih baik kita nggak usah kasih. Jadi itu nggak jadi ingat-ingatan buat yang menerima gitu kan. Nah, lalu kedua, buat semua para pelayan saya mengingatkan bahwa kita kalau memberi buat misalnya dari kita jemaat nih memberi untuk guru-guru sekolah minggu atau para pelayan lah. Itu saya minta supaya kita belajar untuk memberi yang terbaik. Karena anak saya berapa bulan yang lalu itu menerima satu bingkisan, untung saya cek itu barang sudah expire. Nah, jadi terlepas itu mungkin apa sengaja atau tidak sengaja, tapi kita lebih baik kita lebih teliti dulu. Nah, jadi supaya yang menerima itu mendapat berkat. Nah, jadi kita mau belajar memberi korban itu memberi yang terbaik, terlebih buat Tuhan. Itu aja Her, dan berkati. Oke, terima kasih untuk Caping. Ya, jadi pengorbanan itu pasti harus didasari dengan kasih. Seperti Bapa mengasihi manusia sehingga dia mengorbankan Yesus anaknya. Karena kalau korban tidak didasari kasih, yaitu
akan sulit sih sebenarnya, karena kata korban itu kan sakit kan. Kalau nggak ada kasih, bagaimana kita mau sakit untuk orang lain? Karena yang namanya korban itu pasti sakit. Nah, jadi pagi hari ini kita diingatkan beberapa poin, berikan yang terbaik dan didasari dengan kasih. Karena semua pengorbanan itu sekali lagi untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dimulai seperti Bu Simon tadi katakan, ya dimulai dari sesama supaya kita diberkati untuk jadi berkat. Oke, terima kasih buat firman Tuhan, buat nasihat, buat nilai yang kita terima hari ini. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa bangun, kami masih bisa bernafas semua karena kasih karunia-Mu. Kami masih bisa bersama-sama Koram Deo pagi ini. Tuhan, biarlah hati kami Tuhan, ketika meresponi firman-Mu Tuhan, kami meresponi dengan baik dan mau taat melakukannya. Kami mau belajar Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Kami mau Tuhan, ketika kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan ketika kami memberi kepada orang lain Tuhan, kami juga belajar memberi yang terbaik untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan nama Engkau. Beri kami hati seperti-Mu Tuhan, yang mau mengasihi, yang mau rela berkorban Tuhan. Walaupun sakit Tuhan, tapi kami tahu itu menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kami Tuhan setiap anggota Koram Deo kesempatan untuk melakukan firman-Mu. Belajar memberi yang terbaik bagi Engkau dan bagi sesama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami bawa dalam doa Tuhan. Kami berdoa untuk Edison dan Desi serta dua anaknya. Juga Diki Tuhan. Biarlah Tuhan jamah hati mereka Tuhan untuk terbuka, untuk bisa menerima Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan ada momen di mana hati mereka Tuhan, Tuhan beri pengertian bahwa keselamatan hanya di dalam Engkau. Tidak ada keselamatan di kolong langit Tuhan. Hanya Yesus saja Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Helni. Biarlah Tuhan Kau pakai dokternya untuk mengoperasinya Tuhan. Berikan dokter hikmat Tuhan dan kepintaran ya Bapa di dalam menangani Tuhan kanker Helni ya Bapa. Juga Tuhan kami serahkan Helni ke dalam tangan-Mu. Kalau dia masih seorang gadis Tuhan tapi mendapat penyakit ini, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan padanya untuk bisa menerima semua ini ya Bapa. Dan berikan dia hati Tuhan, hati yang lemah lembut untuk bisa menerima Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan untuk Helni, biarlah setiap anggota keluarganya, orang-orang yang dekat dengannya Tuhan, Kau taruhkan hikmat di dalam mulut mereka Tuhan untuk memberikan dia kata-kata yang menguatkan dan menghiburnya Tuhan. Sehingga dia juga merasakan penghiburan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba serahkan Helni ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, keluarganya juga Tuhan beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Kami juga berdoa untuk cici hamba Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Kau pulihkan Bapa. Berikan dia kekuatan Tuhan. Biarlah boleh semakin baik. Apa yang menjadi beban masalah pikirannya Tuhan, angkat ya Bapa. Berikan dia pengertian dan hikmat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Banyak Engkau yang menjadi kekuatan dan perisai bagi dia Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati anak-anaknya, suaminya juga Tuhan, untuk selalu memberi penghiburan baginya, dan Tuhan beri kekuatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Kau berikan yang terbaik Tuhan bagi Cici hamba Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati dari pagi hingga malam. Biarlah kami Tuhan selalu diingatkan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu meskipun ada beban yang kami semua hadapi, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Yang selalu untuk mendidik kami, mengajar kami, lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara yang kami hadapi. Beri kemampuan Tuhan untuk kami bisa lebih baik berkomunikasi, berkomunitas, dan selalu mendoakan, saling mendoakan. Terpuji nama-Mu dan akhirnya kita mau terima berkat daripada Tuhan, yaitu berkat kesehatan, kekuatan, iman, akal budi, serta penghiburan melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Simon firmannya sama Bu Simon untuk sharingnya. Terima Sama-sama kasih. Pak John. Luar biasa. Terima kasih ya.